Shalom, selamat pagi dan salam sehat. Kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, adakah di antara kita yang berani mengklaim dirinya sebagai orang yang tidak berdosa? Saudara, tentu kita akan menjawab tidak. Karena kita harus mengatakan dan mengakui bahwa setiap di antara kita adalah manusia berdosa tanpa terkecuali, termasuk saudara dan saya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan tertulis di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan firman Tuhan memberikan kecaman lebih keras lagi tentang keberdosaan manusia. Sebagai apa yang tertulis dalam Mazmur 14 ayat yang ketiga. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan karena kita telah berbuat dosa, maka selayaknya lah kita mendapatkan hukuman. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Saudara, karena dosa-dosa kita, akhirnya hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Dan manusia mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Dan ada jarak antara Allah dengan manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya. Jika kita kembali pada masa penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, kita melihat hubungan manusia dengan Allah begitu baik, begitu harmonis. Tidak ada pemisah antara Allah dengan manusia. Allah dan manusia ketika itu dapat berbincang-bincang, dapat bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan Allah. Karena memang ketika itu Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Akan tetapi saudara, hubungan yang indah itu seketika menjadi rusak karena dosa-dosa manusia. Dosa menjadikan manusia jauh dari Allah. Dosa menjadikan manusia mendapatkan hukuman dari Allah. Dan manusia diusir dari Taman Eden. Tetapi benar saudara, Allah adalah Maha Kasih. Hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa-dosa itu tidak selamanya dibiarkannya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, cinta Allah, cinta Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan dirinya. Cinta Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kasih Yesus Kristus memulihkan keadaan kita. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan dalam perikop hari ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudaraku yang kekasih, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah didamaikan dengan Allah.
karena kita sudah didamaikan olehnya, maka sekarang waktunya saudara, kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan hubungan kita dengan Allah karena dosa-dosa kita, maka sekarang waktunya kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah didamaikan, maka jangan berbuat jahat lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Iman kami mengatakan, Engkau sudah mendamaikan kami dengan Allah karena dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan pendamaian itu terus kami hidupi dalam hidup kami, dalam menjalani keseharian kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.